Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Syahlan dari Prodi Bisnis Digital. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai mata kuliah BTQI. Baik, yang pertama ilmu tajwid. Hukum bacaan mim mati. 1. Izhar halki. Izhar menurut bahasa artinya jelas. Izhar halki merupakan hukum bacaan yang apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Adapun huruf-huruf izhar adalah sebagai berikut. Alif atau hamzah, ha, ain, goin, kha, dan kho. Contoh bacaannya adalah min syarri ghasiqin idza waqab. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah memiliki arti melebur disertai dengan dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya dan dilafazkan mendengung jika bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, yakni nun, mim, waw, dan ya. Contoh bacaan idgham bi gunnah yaitu lima yaro. Yang ketiga, idgham bila gunnah, yakni melebur tanpa dengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Contoh bacaannya min ladunka. Yang keempat, iqlab. Iqlab adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu ba. Cara membacanya yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf ataupun tanwin jadi suara huruf mim sukun. Contoh bacaannya layum bazanna. Yang kelima, ikhfa hakiki, berarti menyamarkan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, fa, qaf, dan kaf. Apabila huruf ikhfa tersebut bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka harus dibaca samar. Contoh bacaan ikhfa hakiki adalah min tahtiha. Selanjutnya hukum bacaan mim mati. Yang pertama, idgham mimi atau idgham mutamasilain adalah idgham yang terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf mim dan cara melafalkannya adalah dengan membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Contoh bacaan idgham mimi adalah lahum ma yattaqun. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan samar-samar pada bibir dan juga dengan didengungkan. Contoh bacaan ikhfa syafawi, innahum bidzalika. Yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Cara membacanya dilafazkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Contoh bacaan izhar syafawi adalah
Qul na'am wa antum. Selanjutnya hukum bacaan qalqalah. Qalqalah adalah bacaan yang dibaca waqaf atau berhenti, atau huruf tersebut dibaca sukun dan membacanya wajib dipantulkan. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau agar lebih mudah diingat biasa disebut baju di toko. Qalqalah dibagi ke dalam 2 jenis, yakni yang pertama qalqalah sugro, yakni qalqalah yang pantulannya kecil dan biasanya terletak di tengah kalimat. Contoh, yaj'alun. Yang kedua qalqalah kubro, yakni qalqalah yang pantulannya besar karena dimatikan sebab wakaf atau berhenti. Dan biasanya qalqalah kubro terletak di akhir ayat. Contohnya, minal haqq. Selanjutnya fawatihus suwar. Dari segi bahasa, fawatihus suwar berarti pembukaan-pembukaan surah, karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks pada suatu surah. Apabila dimulai dengan huruf hijaiyah, hurufnya cenderung menyendiri dan tidak bergabung membentuk suatu kalimat secara kebahasaan. Dari segi pembacaannya pun tidaklah berbeda dari lafaz yang diucapkan pada huruf hijaiyah, yang termasuk fawatihus suwar, yakni nun, qaf, shad, ha, mim, yasin, tosin, alif, lam, ro, alif, lam, mim, alif, lam, mim, ro, alif, lam, mim, sod, to, sin, mim, ayn, sin, qaf, toha, kaf, ya, ayn, sod. Ayn, sin, qaf. Selanjutnya mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membacanya dipanjangkan dengan 2 harakat atau 1 alif. Contoh, afwaja. Apabila huruf yang terakhir yang diwakafkan adalah ta marbuta yang berharakat tanwin fathah, maka tidak dihukumi mad iwad melainkan diganti menjadi ha sukun. Contoh, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kata khalifah
ketika wakaf tidak boleh dibaca khalifata, melainkan harus dibaca khalifah. Selanjutnya hukum bacaan lam. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan lam ada dua macam, yaitu yang pertama lam tahkim atau tebal atau mufakhamah. Apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah atau kalimat Allah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalalah dinamakan lam jalalah. Cara mengucapkannya ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Contoh lafzul jalalah yang didahului oleh huruf berharakat fathah. Ma'allah, Qul huwallahu ahad, Syahidallah, La ilaha illallah. Contoh lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Warahmatullah, Abdullah. Yang kedua lam tarkik atau tipis atau muraqqaqah. Huruf lam dibaca tarkik ada dalam dua keadaan, yaitu yang pertama lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contohnya yaitu Bismillah, Fi Rasulillah, Fi dinillah. Yang kedua, semua lam yang terdapat dalam lafal selain lafzul jalalah. Contoh, Wa'allama, Likulli. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.